Selamat datang di channel Arba Training. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara setting atau konfigurasi file over recursive gateway di Mikrotik. Bagaimana cara konfigurasinya? Silahkan simak video berikut ini. File over recursive gateway. Dengan menggunakan lebih dari satu gateway internet atau ISP, memungkinkan kita untuk melakukan file over di mana salah satu link bisa dijadikan sebagai gateway utama dan yang lain menjadikan link backup. Untuk kebutuhan tersebut, konfigurasi yang biasa diterapkan adalah dengan mendefinisikan check gateway dan membedakan nilai distance pada masing-masing rule routing. Ya, nah itu adalah file over recursive gateway. Secara sederhana, file over dapat dilakukan tanpa script dengan mengatur check gateway dan nilai distance pada tiap rule routing. Contohnya sebagai berikut ini ya, seperti ini. Oke, dengan pengaturan tersebut, mekanisme check gateway akan melakukan pengecekan berkala ke gateway ISP dengan mengirimkan paket ping. Namun, yang menjadi kendala, mekanisme cek gateway hanya dapat melakukan pemantauan gateway terdekat ISP atau ISP. Sehingga, jika yang terjadi masalah di atas jalur ISP atau NAP misalnya, paket data akan tetap dilewatkan ke ISP, sebab router masih menganggap ISP reachable. Efeknya, file over tidak berjalan semestinya, sehingga kita tetap tidak bisa akses. Nah, untuk itu ada sebuah trik pada pengaturan routing untuk membuat file over secara otomatis tanpa menggunakan script. Selain distance dan check gateway, kita bisa memanfaatkan parameter scope atau target scope untuk membuat recursive gateway, sehingga check gateway dapat melakukan pemantauan gateway atau IP address di internet sekalipun, misalnya ke 888. Secara default, check gateway tidak bisa melihat status 888 karena IP tersebut bukan sebagai gateway terdekat. Pada kondisi inilah, mengubah scope dan target scope dapat diterapkan. Biasanya pada rule routing, gateway utama informasi ini pernah dibahas pada artikel fungsi dan dasar routing. Pertama, dari rule routing file over sederhana pada contoh di awal artikel ini. Ubah routing yang melalui gateway 192.168.3.1 atau link utama menjadi gateway 8888 dan definisikan target scope-nya adalah 30. Contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya agar menjadi recursive gateway, tambahkan satu rule routing baru dengan DST address-nya adalah 888, gateway-nya adalah gateway ISP 1. Setelah semua langkah dilakukan, maka rule routing lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, nanti akan muncul di sini recursive routingnya. Ya, seperti ini dengan target scope yang berbeda. Ya, dengan demikian check gateway dapat melakukan pemantauan ke IP 888 yang pada rule tersebut seolah-olah menjadi gateway langsung, sehingga ketika kita cek gateway gagal melakukan ping ke 88, maka gateway internet akan dialihkan ke link backup. Sebagai catatan, mekanisme ini hanya untuk membantu cek gateway melakukan pemantauan link, sedangkan jika melakukan traceroute traffic aslinya tetap melewati link gateway ISP. Ya, nah ini adalah cara melakukan konfigurasi file over recursive gateway di Mikrotik. Sekarang kita akan coba konfigurasinya ya. Nah, di sini saya sudah memiliki dua sumber internet ya di Mikrotik virtual machine ini. Saya sudah memiliki dua sumber internet.
ya, dengan IP yang pertama adalah ini dan IP yang kedua adalah ini, ya. Nah, sekarang kita akan coba buat yang pertama ini. DST address-nya adalah 000, gateway-nya adalah 8888, cek gateway-nya adalah ping, untuk target scope-nya adalah 30. Oke, sekarang kita buat gateway-nya adalah DST address-nya adalah 000, gateway-nya adalah 8.8.8, cek gateway-nya adalah ping, target scope-nya adalah 30. Lalu kita apply, ya. Nah, selanjutnya kita buat satu lagi, yaitu 8.8.8, gateway-nya adalah gateway ISP 1, yaitu 172.50.50.1, cek gateway-nya adalah ping. Lalu kita apply, ya. Nah, di sini dia sudah muncul dua seperti ini, ya. Di sini saya akan ini saya tampilkan, ya. Maka di sini akan kelihatan target scope-nya seperti ini, ya. Nah, ini dan muncul adalah 888 rekursif via 172.50.50, ya. Sekarang kita coba ping google.com, ya. Bisa. Nah, sekarang jalur 1 akan saya disable dulu, ya. Tidak ada sumber internetnya. Maka dia nanti seperti apa, ya. Nah, ini berubah. Oh, sebentar. Ini dia tidak jalan. Kenapa dia tidak pindah ke ISP2? Sebentar. Saya cek ulang lagi. Nah, ini. Harusnya di ISP2 sudah bisa berinternet. Saya cek ulang lagi di handphone saya. Saya aktif USB tethering-nya saya aktifkan. Di sini saya cek ulang lagi untuk ininya. Oke, VMnet 3 berhasil. Sudah. Ya, di sini ISP1 reachable. Oh, ya, seharusnya dia sudah bisa ping ke timeout, ya. Ya, masih dia masih menggunakan jalur ISP1. Oke, sekarang coba bagaimana caranya. Saya coba lihat di control panel. VMnet 1 saya disable dulu deh, ya. Harusnya ini sudah jalan. Kalau kita tambahkan ini, oh ya, berarti kurang satu, ya. Harus ada dua yang seperti ini. Oke, kita copy. Ini adalah ISP1,
5051 yang untuk ESP1, jadi harus ada 2 ya, ping yang DST address-nya ke 88, yang satu menuju ke ISP1, yang satu menuju ke ISP2 gateway-nya ya. Nah, harus ada 2 biar terjadi rekursif ini ya. Selanjutnya kalau saya aktifkan kembali ini, dan di sini saya aktifkan kembali, maka dia nanti akan kembali normal ya. Dan di sini saya coba disablekan yang dari ISP2, maka dia kembali secara otomatis ke ISP1. Harusnya sudah kembali ke ISP1 ini. Oh, ininya juga harus ditambahkan. Nah, ini ya. Jadi butuh waktu sekitar berapa 10 detik, maka dia sudah kembali ke ISP1. Oke. Beginilah, ini adalah cara konfigurasi failover recursive gateway. Sampai di sini dulu video kali ini tentang bagaimana cara setting atau konfigurasi failover recursive gateway di MikroTik. Share video ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai jumpa di video-video berikutnya.